Bertempat di restoran Dapur Tanimbar, Jalan Insinyur Soekarno, Saumlaki berlangsung jumpa pers dan acara makan malam, Bapak Soleman Yambormias, SPD, MPD. Bersama sejumlah awak media dari berbagai media pers yang bertugas di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sabtu, tanggal 15 Maret tahun 2024. Dalam jumpa pers tersebut, Yambormias juga menjelaskan tentang bagaimana cara memimpin dan jadi pimpinan yang baik untuk sama-sama membangun daerah ini ke depannya lebih baik. Melayani dengan hati dan kasih tanpa membedakan siapa dia. Itu yang utama dulu. Kalau ketong jadi pemimpin baru ketong beda-bedakan, maka sesuatu hal yang kita buat tidak akan capai tujuan kita sebagai pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita butuh pemimpin yang eksekutor. Tidak hanya bicara, tapi mengeksekusi segala sesuatu demi kemakmuran rakyat. Itu yang kita harus buat. Bukan berarti kita punya orang-orang pemimpin sini tidak bisa, cuman kita harus jadi orang-orang yang bisa mendorong mereka dengan harus keterbukaan informasi. Saya di sana hampir semua wartawan itu akrab sekali. Jadi kalau satu kegiatan penuh, pasti penuh. Begitu. Tujuan saya bukan mencari nama supaya diekspos, tidak. Tapi paling tidak ada keterbukaan informasi kepada masyarakat. Misalnya begini, saya punya DPA 1 tahun 18M. 18M itu untuk apa? Saya harus bisa tampilkan dia. Tidak harus sembunyikan. Dan diketahui. Ketika saya pimpin KONI 14 miliar. 14 miliarnya untuk apa aja? Saya harus bisa kasih tahu kepada masyarakat dan kepada media. Silakan diakses, silakan tanya, saya akan jawab. Begitu, itu yang harus kita lakukan. Sehingga kalau satu ketika orang bilang di daerah kita uang habis, mereka akan tahu uang habis kemana. Kita bicara pemerintah, kita bicara uang saja. Pemerintah tidak bicara apa-apa. Yang bicara itu uang saja. Uang ini kita mau kasih kemana? Kita mau money follow program atau program follow money. Jadi, apakah ada uang baru kita bagi ke program-program, atau kita sudah bikin program baru kita cari uang? Begitu. Mana yang terbaik yang kita mau terapkan? Kalau kita mau supaya program itu didekap oleh uang, maka pendapatan asli daerah kita harus tingkatkan. Begitu. Salah satunya tadi bagus, saya bawa materi, ada yang tanya bagaimana pengembangan pariwisata. Pariwisata itu kalau kita semua sadar, dia akan jadi barometer perubahan ekonomi yang besar. Begitu. Bagaimana destinasi-destinasi wisata ini kita tingkatkan, lalu kita promosi lewat anak-anak kita. Mereka promosi, oh ini pariwisata kita sini, destinasi ini, promosi sampai sejauh mana bisa jalan. Lalu bagaimana cara kita menerima mereka yang hadir datang untuk melihat tempat-tempat wisata kita. Ini kita harus buat. Semua hal harus dibuat supaya jujur aja bahwa saya melihat perputaran uang di daerah kita lemah. Kita harus mau bilang itu. Perputaran uang kita sangat kecil. Kita butuh seorang yang mendobrak untuk harus berusaha lalu uang ini berputar. Bayangkan saja kalau satu hari pesawat datang di Merauke, lalu dia cuma bawa 15 penumpang. Hitung 15 penumpang ini, dia 10 orang itu menetap di Saumlaki. Yang datang untuk sekedar melihat Saumlaki, lihat keluarga, misalnya 5 penumpang, dia bawa 3 juta. Berarti dia datang cuma bawa 15 juta, berputarnya cuma 15 juta. Bagaimana kita datangkan orang sebanyak mungkin untuk dia bisa, misalnya 500 orang kita hadirkan di Saumlaki, satu orang 2 juta, berarti 1 minggu 1 miliar dia akan berputar. Itu cara berpikir kita. Membangun daerah itu harus butuh orang berani, tidak sekedar-sekedar. Membangun daerah itu juga dilihat dari sisi ekonomi. Masyarakat kita sejauh mana, perkembangannya berapa persen. Bukan soal mampu makan saja, tapi kualitas menata hidupnya itu sampai sejauh mana. Itu yang harus kita buat. Kita buat sehingga
Ya, saya punya cita-cita itu di Tanimbar ini kita harus mengubah air mata menjadi mata air. Itu yang utama. Kita berpikir seperti itu.